Nah, selamat sore adik-adik. Jadi kita hari ini akan kuliah dari materi yang tadi saya sudah sempat share juga ya, terkait dengan apa namanya materi kita, yaitu tentang pengetahuan kebenaran atau keyakinan ya. Nah, saya mohon izin matikan ya. Ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silakan boleh ketik aja di kolom chatnya, nanti kita akan bahas ya. Nah, apakah fakta merupakan keyakinan ataukah objektivitas ya? Adik-adik sudah baca juga materinya ada di sini di apa namanya buku yang saya tadi share di grup chatnya. Jadi nanti kalau misalnya adik-adik mau baca lagi, boleh langsung ke materinya atau ke buku ya. Nah, ini sudah sangat mudah karena adik-adik bisa menggunakan apa namanya buku digitalnya, jadi adik-adik tidak perlu untuk membeli. Nah, karena udah ada buku digitalnya, jadi harapannya adik-adik juga lebih mudah lagi untuk baca ya. Jadi jangan malas untuk baca. Oke, nah ini dari materinya kita bahas dari bab 2. Ini saya langsung slideshow aja ya. Jadi hari ini kita akan ngomongin apakah ilmu pengetahuan itu sebuah keyakinan atau objektivitas. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang fakta empiris dan non empiris. Apa itu ya? Adik-adik juga mungkin sudah belajar di bahasa Indonesia ya. Empiris itu berarti sesuatu yang bisa dibuktikan. Kalau non empiris tidak bisa dibuktikan. Nah, terus yang berikutnya kedua adalah hubungan antara fakta bagi pengetahuan dan fakta bagi ilmu pengetahuan. Nah, ini dua hal yang berbeda dan sebenarnya sangat dekat sekali dengan potensi atau mungkin perannya adik-adik sebagai guru IPA nantinya ya. Terus yang ketiga adalah menjelaskan perbedaan fakta yang mengandung kebenaran dan keyakinan. Terus berikutnya yang keempat adalah tentang sifat sui generis dari pengetahuan. Yang kelima menyebut dan menjelaskan jenis-jenis pengetahuan manusia. Ada 4 ya. Terus yang keenam ada skeptisisme dan juga kedudukannya dalam ilmu pengetahuan. Yang ketujuh tinjauan kritis, mengapa skeptisisme mutlak tidak dapat dipertahankan. Kita nggak bisa jadi orang yang skeptis, kenapa gitu ya. Nah, itu nanti kita akan bahas. Terus yang kedelapan adalah menjelaskan sifat pengetahuan manusia sebagai yang bersifat bipolar. Jadi bisa dibedakan dua, antara iya atau tidak, atau ada perbedaannya itu dua gitu ya. Nah, ini hal-hal yang akan kita bahas hari ini. Kalau adik-adik ada pertanyaan, silakan boleh langsung tulis di kolom chatnya atau nanti boleh saya berikan kesempatan untuk di akhir apa namanya perkuliahan ya. Oke, semuanya sudah bisa dengar dan lihat presentasinya. Oke, kasih jempol dulu dong kalau misalnya sudah bisa lihat presentasinya. Oke, udah ya. Udah bisa lihat semua ya. Oke, yes. Udah, saya udah lihat jempol. Thank you. Nah, di sini adik-adik lihat ya bahwa pengetahuan kita ini berkembang jadi ilmu pengetahuan. Kenapa bisa seperti itu? Karena pengetahuan itu kita refleksikan dan juga kita bicarakan, lalu kita teliti lebih dalam dan bakukan itu berarti dituangkan secara sistematis ya. Ada yang tahu tentang fotosintesis? Ada yang pernah belajar tentang fotosintesis? Apakah di sini ada yang pernah mengalami fotosintesis? Nggak ada ya, kita manusia nggak mengalami fotosintesis. Tapi bagaimana caranya supaya kita tahu, dan bahkan sekarang adik-adik sebagai calon guru IPA akan mengajarkan fotosintesis. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena karena pengetahuan yang sudah pernah diteliti oleh orang-orang sebelumnya itu sudah dibukukan, diuji berulang-ulang sampai dia sudah dibakukan secara sistematis ya. Nah, direfleksikan dalam hal ini adalah pengertian tentang pengetahuan, misalnya kita nanti adik-adik jadi guru misalnya mau dapat gelar SPD nih. Adik-adik akan melakukan misalnya penelitian tindakan kelas untuk skripsinya adik-adik. Nah, adik-adik harus menguji apakah apa namanya, mungkin metode pembelajaran, mungkin pendekatannya adik-adik, mungkin medianya adik-adik itu bisa digunakan di kelasnya adik-adik gitu ya. Jadi semua yang kita tahu, semua yang kita punya ide ya, kita punya dugaan, itu bisa kita refleksikan dan bisa kita buktikan. Nah, itu akan menjadi yang namanya ilmu pengetahuan.
Nah, pengujian itu sendiri tidak hanya menurut saya, gitu ya, tidak bukan cuma menurut ibu, menurut bapak ibu guru, bukan seperti itu, tapi itu harus dilakukan pengujian-pengujian dalam tataran ilmiah terbuka dan sederajat. Itu makanya adik-adik perlu namanya waktu bikin skripsi nanti adik-adik akan ada penguji, ada dosen pengujinya. Kenapa? Karena itu harus bisa dibuktikan oleh orang lain yang mungkin sudah punya pengalaman terlebih dahulu atau mungkin lebih tahu tentang hal itu sehingga pernyataan-pernyataannya adik-adik di skripsi itu bisa dibuktikan secara terbuka dan ilmiah ya. Nah, itu juga kenapa misalnya adik-adik mungkin bertanya-tanya, kenapa jadi dosen itu dia harus misalnya secara pendidikan dia harus lebih tinggi, atau adik-adik jadi guru itu kenapa adik-adik harus kuliah dulu sekarang. Nah, itu salah satunya adalah bahwa pengetahuan yang kita punya itu kita harus uji dan kita harus bisa buktikan dulu supaya sebelum habis itu baru kita bisa ngajarin ya. Saya nggak mungkin bisa ngajarin adik-adik kalau misalnya saya nggak pernah belajar tentang ini di jenjang yang lebih tinggi gitu. Nah, jadi sama juga seperti adik-adik nantinya ketika mengajar apa yang adik-adik ajarkan itu harus sudah terbukti kebenarannya. Makanya nggak boleh cuma asal nyomot dari misalnya dari internet atau dari kata orang ya. Nah, itu sering sekali kita alami ya dalam kehidupan sehari-hari, tapi tidak seperti itu dengan ilmu pengetahuan ya. Terus refleksinya itu dia harus berupa hal yang sistematis, berarti harus ada cara kerja baku yang dimiliki oleh ilmu pengetahuan. Itu makanya kalau adik-adik mungkin bikin tugas atau mungkin adik-adik bikin skripsi atau bikin penelitian, tindakan kelas, itu nggak boleh ada satupun step atau tahapan yang dilompati ya, karena nantinya itu jadinya tidak teruji kesahihannya. Tuh, ya. Jadi mungkin sekarang belum ada bayangan bikin skripsi gimana sih Bu caranya ya dan lain-lain. Nah, adik-adik nanti dengan semakin tingginya jenjang adik-adik atau semester adik-adik, maka adik-adik juga akan ada bayangan ya ketika adik-adik misalnya bikin makalah ya. Kenapa bikin makalah harus ada referensinya gitu. Nah, referensi itu bukan sembarang aja ya, bukan cuma kita menyertakan kredit atau misalnya penulis yang kita sadur gitu, tapi juga bahwa ini memang pengetahuan yang sudah diujikan sebelumnya gitu ya. Misalnya kita nyadur dari tesis ya, tesis atau dari buku. Nah, buku-buku itu dari mana lagi dan seterusnya. Nah, itu adalah fakta-fakta atau pengetahuan-pengetahuan yang adik-adik harus buktikan kebenarannya ya. Nah, kata fakta ini sering sekali kita dengar ya. Tapi artinya tuh kita tahu nggak sih ya? Nah, ini berasal dari bahasa Latin atau faktum ya, yang secara letterlux atau mungkin secara lurus itu kita terjemahkan jadi sesuatu yang telah terjadi. Jadi kalau misalnya nih ya, saya bilang misalnya Yumina akan menikah dengan Christian misalnya, ya, atau misalnya Ignatius akan menjadi pacarnya Clarita. Nah, itu kan baru akan ya, belum menjadi sebuah fakta. Bagaimana Ignatius, Christian? Waduh, langsung menyalakan kamera ini, merasa terpanggil. Ya, begitu. Jadi di sini dibilang bahwa fakta itu sesuatu yang sudah betul-betul terjadi. Nah, apakah fakta itu sama dengan kebenaran? Nah, seringkali fakta itu disamakan ya dengan kebenaran. Kenapa? Karena untuk menunjukkan bahwa itu benar-benar terjadi dan itu objektif dan bukan cuma pendapat, kepalsuan, hoax gitu ya, atau perasaan atau selera. Nah, fakta dan kebenaran itu dua hal yang istilahnya itu berkaitan. Nah, ini ada satu imam gereja zaman kuno ya namanya Roger Bacon ya. Romo Bacon atau mungkin Pater ya ngomongnya kalau ini karena dia imam Fransiskan. Pater Bacon ini dia bilang bahwa kalau sains atau ilmu pengetahuan itu kita ragukan akan kebenarannya, maka kita harus punya dasar yang tepat ya untuk pengetahuan yang matematis. Nah, jadi itu harus bisa diuji kebenarannya dan nalarnya harus bisa diujikan, dicobakan. Nah, itu makanya adik-adik sebagai calon guru IPA ini hubungannya sangat erat sekali. Kenapa harus paham sih yang namanya filsafat? Ya, karena ilmu dasarnya IPA itu memang ya dari pengujian dari kebenaran dan itu betul-betul adalah fondasinya gitu.
Iya, pakarnya. Oke, saya juga belum kenal. Oke, bagaimana kemudian filsafat ini, bagaimana fakta ini diperdebatkan dalam filsafat dan kemudian filsafat ilmu pengetahuan, ya. Jadi dalam filsafat gagasan fakta ini ada dasar epistemologi dan ontologinya. Apa itu epistemologi, apa itu ontologi, adik-adik sudah belajar di pemikiran-pemikirannya tentang yang dari bahan-bahan yang dulu kita sudah bahas ya, dari Aristoteles dan Socrates. Nah, pernyataan tentang objektivitas ini nggak bisa dipisahkan dari fakta. Jadi kalau fakta itu misalnya saya lihat bahwa pohon itu daunnya hijau, maka semua ini 30 orang yang ada di ruangan ini harus bisa juga membuktikan bahwa daun itu berwarna hijau. Kalau misalnya tiba-tiba nih ya, Claudia bilang, "Oh enggak, Bu, itu pohon itu dia punya daun warna merah," begitu ya. Nah, berarti ada yang keliru atau ada yang tidak nyata di sini. Nah, maka dari itu kita mulai juga sebuah perdebatan. Contohnya, siapa yang tahu bahwa Jupiter adalah planet yang terbesar dalam sistem tata surya? Siapa yang sudah pernah ke Jupiter di sini? Ada? Ada angkat tangan kalau ada yang sudah pernah ke Jupiter? Ya, saya juga sama belum pernah ke Jupiter ya, tapi bagaimana para ilmuwan itu bisa membuktikan atau menemukan bahwa si Jupiter ini adalah planet paling besar. Gimana caranya ya? Nah, caranya itu adalah mereka menguji ya, dan akhirnya ketemu bahwa memang si Jupiter ini secara berat, secara luas ya, dan secara semuanya itu memang paling berat di seluruh muka bumi, di seluruh tata surya gitu ya. Nah, fakta ini akan menjadi gagasan kunci dalam ilmu pengetahuan dan filsafat ilmu pengetahuan. Jadi, nggak mungkin ada pengetahuan tanpa fakta di dalamnya. Nah, adik-adik bisa lihat di sini, fakta dalam ilmu pengetahuan identik dengan bukti empiris dari sesuatu yang benar-benar terjadi dan eksistensinya bisa diandaikan sebagai fundament ya, atau sebagai kaki fondasinya. Jadi kalau misalnya saya tadi bilang misalnya daun itu warna hijau, nah maka siapa lagi nih yang bisa bilang atau siapa lagi yang bisa lihat bahwa daun itu warna hijau tuh, dan fakta ini akan menjadi pemahaman ilmiah akan fenomena alam. Makanya adik-adik ketika belajar IPA atau ngajarin IPA nantinya harus punya kerangka berpikir bahwa yang adik-adik ajarkan itu adalah sesuatu yang betul-betul sudah bisa diujikan kebenarannya. Kalau itu masih berupa misalnya contohnya misalnya ya mobil autopilot atau mobil tanpa awak, tanpa yang nyetir. Nah, itu dia sudah berupa ilmu pengetahuan karena misalnya dia sudah dibuktikan dan sudah dibuat ininya. Tapi apakah dia sudah bisa dibuktikan keamanannya dan lain-lainnya? Nah, itu yang nantinya akan kita bahas ya, bagaimana ilmu pengetahuan itu berkembang sampai nantinya dia bisa dipelajari oleh orang banyak ya. Nah, ini masih harus ada validitas kerja dan penalaran ilmiah yang kita pikirkan kembali. Dan di sini dibilang bahwa dalam pengertian yang paling mendasar adalah fakta berhubungan dengan observasi objektif dan dapat diverifikasi. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan ya ketika adik-adik mungkin mengajar misalnya, itu pastinya adik-adik harus bisa membuktikan kebenarannya. Itu makanya tadi saya bilang ya, kalau adik-adik nanti skripsi misalnya ya, adik-adik misalnya bikin penelitian, harus ada misalnya lembar interviewnya, harus ada fotonya, harus ada bukti catatan dari guru pamongnya. Kenapa? Karena itu adalah misalnya data-data yang adik-adik mau buktikan kebenarannya. Itu harus ada bukti-buktinya yang adik-adik harus lampirkan, gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya sekarang ya, apakah fakta memang hanya menyangkut kenyataan objektif yang dapat diobservasi? Apakah hanya fakta objektif yang dapat dikaji ya sebagai ilmu pengetahuan? Yang ketiga, bukankah subjek yang berperan dalam menentukan fakta-fakta mana saja yang pahaminya dan menolak fakta-fakta yang menampakkan diri kepada kesadarannya? Jadi bisa aja saya bilang bahwa oh, saya nggak gendut misalnya ya, karena saya nggak mau ngasih tahu adik-adik misalnya berat badan saya berapa. Nah, tapi di sisi yang di waktu yang bersamaan juga berat badan itu dia nggak bisa dibohongin gitu ya. Itu adalah fakta yang mungkin adik-adik bisa lihat nantinya dengan alat ukur yang sudah ada gitu. Nah, seterusnya berikutnya lagi adalah fakta seharusnya tidak
hanya dibatasi pada sesuatu yang ada di dunia yang bersifat empiris, tapi juga sesuatu yang ada tapi kita belum bisa lihat, ya. Nah, ini ngomongin tentang filsafat itu kita bisa ngomongin juga tentang Tuhan, ya, karena mungkin kita sekarang belum bisa lihat Tuhan gitu. Nah, terus apakah benar-benar Tuhan itu ada atau tidak? Nah, itu adalah perdebatan yang mungkin nantinya adik-adik akan sangat menarik kalau pelajari lebih lanjut tentang filsafat. Nah, dengan demikian mengenai adanya fakta empiris, ini menggambarkan, mengujikan ya bahwa ini benar-benar ada atau enggak. Oke. Nah, pernyataannya ya yang kita mungkin sering bilang, Tuhan sungguh Maha Pengasih dan Penyayang. Ya, Dia benar-benar mengasihi aku. Apakah ini sebuah fakta atau bagaimana? Coba, ada nggak nih? Silakan boleh di-unmute. Ini fakta ini. Fakta, Ibu. Fakta. Kenapa bisa bilang? Karena Tuhan sudah kasih kita Karena Tuhan benar-benar mengasihi kita, jadi kita masih hidup sampai sekarang. Bukan karena ini pohon yang bikin itu oksigen, maka kita bisa hirup itu oksigen dan kita bisa hidup. Kita hidup karena kita makan, loh. Kita hidup karena kita tidur. Kita hidup karena kita minum air. Apa buktinya bahwa Tuhan itu sangat Maha Pengasih dan Penyayang? Dan apa hubungannya dengan kehidupan kita? karena Tuhan mengasihi kita. Iya. Tuhan sungguh Maha Pengasih dan Penyayang. Dia benar-benar mengasihi aku. Ini sudah Saya untuk membuktikan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Dia benar-benar mengasihi Elizabeth, Dia benar-benar mengasihi Anita, Dia benar-benar mengasihi Jessica. Ada yang bisa bantu saya buktikan? Dari saya, Ibu. Ya, silakan. Kalau secara ilmu agama, ia benar-benar mengasihi karena dari ajaran menurut Alkitab. Oke. Terus pertanyaannya bisa dilihat, bisa didengar, Bisa. bisa dipegang. Tuhan sungguh Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Benar-benar mengasihi aku. Gimana? Ini memang fakta, Ibu. Tapi buktinya gimana? Kan nggak bisa kelihatan. Buktinya dengan Tuhan menganugerahi kita nafas kehidupan itu sebuah fakta, Ibu. Yang bikin oksigen kan ini tumbuhan. Jangan gitu terang. Yang bikin oksigen kan itu tumbuhan. Bagaimana kita bisa bilang bahwa itu Tuhan? Mana buktinya bahwa itu Tuhan yang bikin? Bagaimana? Ente pernah lihat Tuhan bikin oksigen? Tidak. Waduh, tidak. Jadi bagaimana ini? Fakta atau bukan? Oke. Iman kalian tergoncang ya. Lebih baik saya langsung lanjutkan. Tidak ada maksud untuk mengajari yang di luar iman. Oke. Jadi bisa lihat di sini. Oke, saya mohon sebentar. Oke. Jadi kita bisa lihat bahwa segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu spontan. Kita nggak bisa atur, dia bisa terjadi, ya. Tapi
ada yang berupa fakta tapi nggak bisa kita buktikan, tapi ada juga yang bisa kita buktikan. Nah, kalau misalnya yang ini ya ekstrim ya, itu bisa bilang bahwa ya Tuhan nggak ada karena kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa pegang, kita nggak bisa panggil gitu ya, kita nggak bisa dengar secara langsung. Tapi di sini kita nggak bisa kita nggak bisa cuma limitasi apa yang kita tahu atau pengetahuan itu kepada sesuatu yang empiris atau sesuatu yang udah bisa dibuktikan. Misalnya Tuhan ketika menciptakan langit dan bumi, kita belum lahir semua. Ada yang sudah lahir di sini? Nggak ada ya, nggak ada yang udah lahir waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tapi itu sampai sekarang bahkan ilmuwan-ilmuwan yang terdahulu juga membuktikan gitu ya bahwa memang ada sosok atau ada Tuhan yang memang menciptakan langit dan bumi, dan kita nggak bisa lihat itu, tapi ada kesadaran-kesadaran yang non empiris atau tidak material, kita tidak bisa lihat, tidak bisa pegang, tidak bisa raba ya, tapi itu juga sebuah kebenaran. Nah, kenapa kebenaran atau fakta atau filsafat ini sangat dekat dengan IPA ya, atau dengan ilmu alam, dengan matematika? Kenapa? Karena dia itu fakta itu dalam ilmu pengetahuan itu harus mengandung kebenaran. Ya, jadi kalau misalnya adik-adik bilang segitiga itu dia jumlah sudutnya 180 derajat. Apakah semua segitiga begitu? Kalau misalnya saya asal gambar nih Bu, nggak pakai penggaris, saya pokoknya gambar itu segitiga. Apakah dia pasti itu dia punya sudut itu 180 derajat? Nah, maka itu dia punya ilmuwan semua di seluruh bumi, dia coba lah ya itu ya. Kalau misalnya dia bikin menghubungkan 3 titik ya, jadi segitiga, bentuknya beda-beda. Dan sudah terbukti bahwa semua bentukan yang segitiga ya, yang garis lurus 3 berhubungan di 3 titiknya pastilah 180 derajat. Nah, adik-adik bisa melihat ya di situ bahwa memang kebenarannya itu harus bisa dibuktikan. Jadi kalau misalnya apakah itu pakai penggaris, apakah itu pakai alat-alat yang lain gitu ya. Nah, di sini dibilang bahwa kalau misalnya sesuatu yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah gitu ya, itu tidak bisa dikatakan sebagai fakta yang mengandung kebenaran, tapi disebut sebagai keyakinan atau kepercayaan. Nah, maka dari itu banyak sekali ilmuwan yang mengatakan bahwa memang agama itu dia sifatnya keyakinan dan kepercayaan. Kenapa? Karena ya mungkin kita nggak bisa lewat, nggak bisa pegang Tuhan, kita nggak bisa lihat Tuhan, tapi kita tahu atau kita meyakini bahwa Tuhan itu ada dan memberikan misalnya nafas kehidupan kepada kita dan ya. Nah, kalau misalnya ditanya ini dalam konteks ilmu pengetahuan, apakah ada kehidupan di planet Mars? Siapa yang udah pernah ke planet Mars di sini? Ada yang udah pernah ke planet Mars di sini? Tidak ada, Ibu. Belum ya? Oke. Nah, apakah ada kehidupan di sana? Tidak ada kehidupan, Ibu. Yang ada hanya... Bagaimana bisa bilang Ignatius kalau tidak ada kehidupan di sana? Karena menurut yang saya tengkorak, Ibu. Mars di sini ada? Belum ada, Ibu. Belum ada, Ibu. Oke. Ada yang tahu di sana ada kehidupan atau tidak? Kalau yang saya dengar-dengar belum ada kehidupan, tapi ini menurut yang saya dengar, Ibu, bisa untuk manusia untuk hidup di sana. Tapi saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Oke, Angela ya. Angela mungkin mau membuktikan langsung. Manusia tidak bisa hidup di planet Mars, Ibu. Hei, tapi Karena- kan yang pas Karena yang di Mars peneliti, itu tidak ada oksigen sama sekali. aduh peneliti yang ada tuh, peneliti tuh yang saya baca di Google itu di Mars masih bisa untuk ini manusia hidup. Tidak bisa karena ini oksigen di Mars itu sangat minim. Itu bisa mempengaruhi ini manusia tidak bisa bertahan hidup di Mars. Kalau dari saya bukannya tidak bisa hidup, tapi memang ada tanda-tanda kehidupan. Ya, nah, jadi adik-adik sendiri dari tadi bilang ya bahwa adik-adik belum pernah ke Mars. Dan pengetahuan yang adik-adik dapatkan ya terserah ya jawabannya nanti ada kehidupan atau tidak ya, bahwa adik-adik lihat atau baca atau dengar dari ilmu pengetahuan atau dari penelitian-penelitian sebelumnya ya.
karena adik-adik belum pernah ke Mars, iya, Iren mau menyampaikan sesuatu, silakan. Oke ya, jadi karena kita belum pernah ke Mars, kita nggak tahu gitu ya di Mars itu ada kehidupan atau enggak, bisa hidup atau enggak, maka kita harus dengar atau kita harus lihat dari penelitian. Yuk kita lanjut dulu ya. Oke. Nah, jadi fakta itu harus bersifat empiris, tapi bisa juga bersifat non-empiris. Nah, kedua jenis fakta ini kita bisa uji dan kita bisa jadikan itu pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Ya, contohnya ya tadi ya kita ngomongin tentang Tuhan. Mungkin kita belum pernah ada yang ketemu Tuhan, tapi kita tahu bahwa Tuhan itu ada. Nah, itu masih bersifat non-empiris. Maka dari itu banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang sekarang masih misalnya menguji keberadaan Tuhan ya dan lain-lain. Nah, ada tuh kelompok ilmuwan yang namanya tuh creationist ya. Jadi yang percaya akan penciptaan oleh Tuhan, dia berusaha untuk membuktikan di mana buktinya bahwa Tuhan itu ada gitu ya, bahwa Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya gitu ya. Contohnya kita punya ini misalnya sidik jari gitu ya. Terus misalnya di makhluk hidup yang lain juga ada tuh sidik jari atau mungkin yang mirip sama sidik jari, misalnya kamium pada pohon gitu ya. Nah, misalnya kita juga ngomongin tentang dulu saya pernah penelitian tentang misalnya rumahnya lebah ya. Kalau adik-adik tahu rumahnya lebah madu gitu ya, dia bentuknya heksagonal dan ukurannya sama semua. Ya, siapa yang mau nyentiin gitu ya, kalau misalnya kita bikin batu potong itu kan kita ukur dulu baru kita potong satu-satu toh. Nah, bagaimana misalnya dengan itu tadi rumah lebah ya, bagaimana dia itu bisa bentuknya itu sama semua segina, siapa yang bikin itu, tukangnya dari mana? Mungkin kita bertanya-tanya tentang hal itu dan akhirnya kita bisa mempelajari atau mencari tahu lebih lanjut bahwa fakta itu dalam pengetahuan kita nggak bisa campurin sama yang namanya kepercayaan atau keyakinan. Kalau kita punya kepercayaan, kita harus uji apakah itu dia benar atau bisa diuji atau tidak, gitu ya. Nah, kalau misalnya enggak atau belum ada buktinya, maka kita tidak bisa perlakukan dia sebagai fakta atau kebenaran yang telah teruji. Nah, kalau pengetahuan yang telah teruji itu nggak bisa bersifat final juga, karena semua pengetahuan itu akan berkembang. Contohnya dulu, kita nggak ada misalnya kapal. Sekarang udah ada kapal laut, ada kapal yang kecil, ada kapal yang besar. Contohnya dulu di Sumba, kita nggak pernah lihat yang namanya pesawat, gitu ya. Tapi di dunia luar sana ada pesawat, dan sekarang ada lagi pesawat yang besar yang bisa masukin dalamnya, ada pesawat lagi, dan lain-lain, gitu ya. Jadi memang pengetahuan yang kita punya itu nggak bisa bersifat final. Jadi kalau adik-adik nanti udah lulus S1 nih ya, jadi sarjana pendidikan, bukan berarti adik-adik yang paling pintar tentang pendidikan ya, karena masih ada banyak sekali hal-hal yang adik-adik harus pelajari. Contohnya karena kita ngomongin tentang pendidikan ya, di dalam kelas itu anak-anaknya beda-beda. Nggak mungkin kita bisa bilang saya pasti jadi guru yang paling pintar di kelas A, tapi belum tentu kita jadi guru yang paling pintar di kelas B, atau di sekolah A, sekolah B, sekolah C, dan seterusnya. Gitu. Jadi, semua pengetahuan yang kita punya ini kita harus juga punya kerendahan hati bahwa ini harus terus diuji, nggak bisa bersifat final. Ya. Makanya itu ada orang-orang yang mungkin sekolah dari S1, S2, S3, terus dan seterusnya. Kenapa? Karena dia masih pengen uji. Ini misalnya contohnya ya, dulu kita rame-rame divaksin gitu ya. Sampai sekarang penemuan akan vaksin itu terus diuji. Apakah dengan adanya perubahan ini, perubahan itu, orang di sini, orang di sana, itu dia masih valid atau tidak, dan seterusnya. Ya, jadi maka dari itu ilmu-ilmu pengetahuan gitu ya, yang dulu mungkin saya pelajari waktu kuliah dengan yang sekarang saya harus terus update sebelum saya ajarin ke adik-adik. Nah, tadi kalau ngomongin tentang pengetahuan itu kita kaitin dengan dengan kita sebagai subjek, orang atau pihak yang memahami adanya fakta atau objek. Misalnya contohnya di pulpen gitu ya. Pulpen ini tutupnya warna biru gitu. Nah, kenapa bisa warna biru? Karena ada saya yang melihat bahwa itu adalah warna biru. Nah, berhadapan dengan fakta ini jadi kita juga punya ini ya, dibilang bahwa kita punya pemikiran, kita punya database ya di otak kita.
oh warna tuh ada apa aja, dan akhirnya kita bisa mengetahui bahwa oh ini dia warna biru gitu ya. Kalau sebelumnya mungkin kita tidak pernah melihat warna biru ini, apakah kita bisa tahu kalau ini adalah warna biru? Tidak ya. Nah, adik-adik juga seperti itu nantinya. Ketika kita dapat pengetahuan sesuatu yang baru, gitu ya, mungkin kita harus terus mempelajari atau kita harus serap sebanyak-banyaknya gitu ya. Kenapa jadi guru misalnya harus kuliah 4 tahun terus belajar banyak hal gitu. Emangnya saya bakalan pakai nih Bu sejarah filsafat dalam kelas saya nanti kalau saya ngajar anak kelas 1 SD gitu ya. Nah, jawabannya mungkin enggak, tapi mungkin juga iya. Kenapa? Karena apapun yang kita pelajari gitu ya, kita akan pakainya tuh nanti gitu. Jadi ya kita belajar aja dulu, kita baca aja dulu buku sebanyak-banyaknya gitu. Karena nantinya itu pengetahuannya akan diuji ketika kita ada di situasi yang lain atau ketika kita dapat kesempatan untuk mengujikan pengetahuan itu. Nah, di sini adik-adik lihat ya, bahwa kedua itu ada juga konteks ilmu pengetahuan. Jadi ada pengetahuan yang belum direfleksikan secara sistematis. Misalnya saya menguji ya, bahwa tingkat literasi anak-anak di Sumba itu digolongkan atau dikatakan rendah karena misalnya adanya kebudayaan atau budaya lisan ya. Adik-adik dari kecil atau mungkin orang tua di rumah atau di zaman dulu di Sumba itu nggak kebiasaan untuk menulis. Jadi ketika adik-adik disuruh menulis, itu adik-adik mengalami kesulitan. Nah, ini baru pengetahuan yang saya dapatkan dari pengamatan dan juga dari buku-buku atau mungkin sumber-sumber yang saya baca. Tapi saya belum bisa bilang klaim itu semuanya benar-benar seperti itu. Kenapa? Karena masih ada pengetahuan yang belum direfleksikan secara sistematis dan metodis. Kalau mau, saya harus jadi dokter dulu, saya harus kuliah dulu, saya harus bikin tesis tentang disertasi tentang tingkat literasi anak-anak di Sumba, misalnya gitu. Nah, selama itu masih belum saya ujikan, selama belum ada orang lain yang menguji tentang pengetahuan yang saya punya, maka itu masih dikatakan sebagai kepercayaan atau keyakinan. Itu tadi ceritanya kenapa adik-adik juga nanti waktu mau lulus S1 harus ada dosen pengujinya harus sampai 3 gitu ya. Karena harus adik-adik membantu adik-adik untuk berpikir sistematis dan juga. Terus berikutnya lagi adalah ilmu pengetahuan harus mengandung kebenaran dan tidak bisa menyatakan hanya saya yang tahu. Misalnya saya tahu perasaannya Apriana. Nah, apakah itu sebuah fakta? Tentu tidak ya, karena saya sendiri, Apriana sendiri, dan juga mungkin teman-teman yang lain yang sering ketemu sama Apriana atau ngobrol sama Apriana pasti punya penyimpulan-penyimpulan yang berbeda atau mungkin kebenaran yang ternyata nggak seperti yang saya pikirkan atau saya harapkan gitu. Jadi kalau misalnya itu kebenaran dan itu harus bisa diujikan secara ilmiah, berarti harus lebih dari satu orang yang pernah menguji itu. Nah, itu dia kenapa juga adik-adik kalau ngasih referensi nggak boleh ngutip misalnya dari satu sumber aja, harus dari sumber lain. Ada yang bilang kayak gitu nggak, ada yang menolak hal itu nggak, seterusnya. Ya. Jadi asal-usulnya kenapa kalau bikin makalah nggak bisa cuma satu aja. Ya. Nah, ini ada pertanyaannya dari Bapak Telusuk juga, dari Pak Donjal. Dia bilang gini, what is knowledge? Siapa yang bisa mendefinisikan knowledge? Pengetahuan. Ya, karena nggak ada satupun bukti yang bisa dibuktikan secara mudah. Nah, knowledge atau pengetahuan itu ketika kita definisikan, kita mendefinisikan secara fenomenologis. Jadi dalam artian kita tuh mendefinisikan pengetahuan cara mengetahuinya, ya. Nah, kita tahu contohnya, kita ini ngomongin the child knows his mother and loves her. Gitu. Kita tahu mama kita dan kita mencintai dia. Tapi mengetahui cintanya ibu kepada kita, tapi kita nggak selalu bisa merasakannya atau menyadarinya, gitu ya. Terus, tapi kalau misalnya ada orang lain yang tanya sama kita, apakah dia tahu bahwa dan merasakan bahwa dia mencintainya, maka pasti kita bilang bahwa iya, pasti saya cinta sama ibu kita atau sama orang tua kita atau sama mama kita. Ya, jadi kita bisa merasakan kita mengasihi atau suka atau sayang sama seseorang, tapi
itu masih berupa hal yang implisit karena cuma kita aja yang tahu gitu ya. Jadi ini buat yang mungkin pada pacaran gitu ya, kenapa sih cewek tuh misalnya suka nanya kamu cinta sama aku gitu ya misalnya, apa buktinya gitu. Nah ini adalah salah satu proses ya, salah satu proses untuk membuktikan kebenaran. Oke, nah di sini bilang bahwa pengetahuan hanya dapat dideskripsikan secara fenomenologis sebagai keadaan mengetahui, the state of knowing, melibatkan unsur subjek kita ya maupun objek dari fakta yang diketahui. Dalam arti ini, pengetahuan dipahami tidak semata-mata sebuah tindakan subjek mengetahui sesuatu independen dari dunia sekitar, tapi juga berada di dunia. Tadi contohnya saya kasih contoh ini ya. Saya tahu ini pulpen warna biru. Kenapa? Karena saya bisa lihat dan dia ada di depan saya. Dan saya bisa pegang dia. Dan saya bisa menyatakan bahwa ini warna biru. Sama misalnya seperti ujungnya juga yang warna biru. Atau seperti misalnya baju saya yang warna biru. Atau misalnya seperti buku saya yang warna biru. Jadi pengetahuan itu sendiri itu sesuatu yang mungkin harus dibuka. Nah, kita tahu bahwa pengetahuan itu punya kekuatan. Itu adalah fakta atau informasi yang dimiliki. Kalau orang yang punya pengetahuan itu disebut sebagai orang yang kuat. Makanya kenapa banyak orang yang pengen kuliah, kenapa banyak orang yang pengen belajar, kenapa banyak orang yang pengen dapat gelar. Kenapa? Karena kita bisa punya data atau informasi yang lebih akurat dari orang lain. Jadi ada di sini orang yang kepo, yang mau tahu urusan orang. Kenapa kita kepo? Ya, sederhana ada yang kepo di sini, angkat tangan. Itu orang kepo mau tahu urusan orang lain. Ada? Ya, salah satunya kenapa? Karena ketika kita tahu hidup orang lain, kita ngerasa jadi posisi kita lebih kuat buat tahu rahasia lo. Gitu ya. Nah, ada Christian. Oke, Christian, thank you. Ya, saya juga sama orang yang kepo. Oke, nah jadi tahu, Mbak. Jadi yang kelewat. Jadi di sini dibilang bahwa tahu pengetahuan itu ada 4 jenis ya. Kita tahu bahwa ya, jadi misalnya kita tahu bahwa misalnya bumi itu bulat. Nah, kalau kita punya pengetahuan seperti itu ya, yang kita bisa baca, yang kita bisa dengar gitu ya, kita ngerasa kita pintar. Nah, tapi ada juga pengetahuan jenis yang kedua, tahu bagaimana. Contohnya itu kalau adik-adik misalnya tahu cara ganti motor, cara ganti ban, atau adik-adik tahu cara make up gitu ya. Nah, atau adik-adik tahu cara pakai Zoom. Nah, pengetahuan ini adalah pengetahuan yang praktis adik-adik bisa lakukan, dan itu adalah juga sebuah pengetahuan ya. Jadi adik-adik harus juga berbangga bahwa adik-adik dengan bisa pakai Zoom, atau adik-adik misalnya bisa menjahit, bisa menenun, itu sebuah pengetahuan juga, dan itu juga sama berharganya dengan pengetahuan yang lain. Terus berikutnya adalah tahu mengenai akan. Ya, jadi pengetahuan akan sesuatu yang kita perdalam secara jelas. Contohnya adik-adik sedang kuliah sekarang pengetahuan IPA ya, pendidikan IPA. Nah, adik-adik punya pengetahuan yang spesifik. Mungkin teman-teman yang dari jurusan pendidikan agama Katolik mungkin nggak punya pengetahuan sedalam adik-adik. Nah, di sini juga pengetahuan akan pendidikan IPA adik-adik jauh lebih menguasai daripada teman-teman mungkin yang di jurusan lain. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa teman-teman dari jurusan lain punya pengetahuan yang berbeda juga daripada adik. Terus berikutnya lagi adalah tahu mengapa. Itu adik-adik mengetahui apa sih alasan dibalik segala sesuatu itu terjadi. Nah, itu sangat penting juga. Contohnya tadi ya saya ngomongin, misalnya adik-adik suka nyari tahu misalnya kenapa bulan bisa bersinar, kenapa misalnya kenapa misalnya ban saya kempes, kenapa misalnya contohnya kenapa cowok nggak peka ya, itu ya yang mungkin adik-adik sering tanyakan. Nah, ketika adik-adik tahu alasannya ya, maka adik-adik punya pengetahuan yang lebih untuk menghubungkan, kalau cowok nggak peka berarti saya harus tahu tadi itu ya, tahu bagaimana menghadapi cowok yang tidak peka misalnya. Nah, itu adalah sebuah contoh yang adik-adik bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Saya adik-adik tahu bagaimana cara memasak. Nah, adik-adik pasti punya pengetahuan juga
apa yang adik-adik masak, misalnya nasi gitu ya, adik-adik masak pakai apa? Saya masak pakai kayu bakar, pakai tungku begitu ya. Nah, adik-adik tahu juga cara memasak. Oh, kalau ada air sama beras dicampur dan dipanaskan itu bisa jadi matang, bisa jadi besar dia gitu kan. Nah, itu adalah jenis-jenis pengetahuan juga yang adik-adik miliki dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tapi ada satu aliran namanya aliran skeptisisme. Itu dia bilang bahwa dari zaman dulu tuh ya, ada orang yang skeptis atau tidak meyakini bahwa itu adalah kebenaran. Jadi ada kecurigaan dalam diri kita sendiri. Maka kita akan mendalami lebih seksama. Ya, jadi sifat filosofis atau sifat kepercayaan kebenaran kita itu bukan asal percaya aja, tapi kita juga harus punya meneliti dan mencoba sendiri bahwa itu benar terjadi. Nah, ini saya stop dulu di sini ya. Jadi adik-adik kita hari ini udah belajar gimana sih kita sebagai ilmuwan ya, adik-adik kan ilmuwan mau jadi guru ya gitu. Nah, adik-adik sekarang udah punya banyak ilmu pengetahuan. Dan adik-adik akan membagikannya ketika di dalam kelas. Tapi adik-adik harus ingat ya bahwa pengetahuan itu dia itu munculnya secara proses ya. Tadi kalau saya sampaikan tadi yang ada di sebelumnya bahwa pengetahuan apa yang kita punya itu masih terus kita harus uji dan kita harus kembangkan ya. Nah, ini ada ini ya tadi yang skeptisisme itu berarti kita nggak percaya akan apa yang kita temukan atau misalnya apa yang kita baca gitu. Nah, kecurigaan atau ketidakpercayaan ini kalau adik-adik lihat pada zaman-zaman dahulu juga, zaman-zamannya filosof-filosof yang zaman dulu memang ada aliran-aliran orang yang nggak percaya karena apa yang ditulis atau apa yang dipercaya orang banyak. Gitu. Nah, dan itu nggak apa-apa ya. Jadi kalau adik-adik nggak percaya akan sesuatu, adik-adik mau cari tahu lebih lanjut, itu adalah juga salah satu cara kita mengembangkan ilmu pengetahuan kita. Ya. Nah, tapi bukan berarti kita itu jadi skeptisisme radikal. Kenapa? Karena kita jadinya nanti nggak percaya akan segala hal tanpa kita tahu seluruhnya. Nah, ini bahwa kita bilang bahwa keraguan itu muncul karena misalnya kita tuh nggak punya pengetahuan yang menyeluruh, dan itulah makanya kita itu sebagai manusia gitu ya, kita harus mencoba punya pengetahuan yang menyeluruh. Adik-adik misalnya tahu pendidikan, bukan cuma pendidikan yang ada di Indonesia aja, tapi adik-adik juga tahu di segala tempat, misalnya gitu, ada di tempat lain, di negara lain. Atau misalnya adik-adik tahu tentang kurikulum, tapi bukan cuma tahu kurikulum aja, tapi adik-adik juga tahu tentang assessment, tentang lesson plan, tentang yang lain-lain juga. Jadi banyak pengetahuannya dan menyeluruh dari seluruh sisi. Ya. Terus di sini contohnya juga kenapa adik-adik belajar misalnya etnoscience gitu ya. Kan kita udah ada bukunya, kenapa kita lagi mikirin di Sumba ini dia ada potensi sains apa misalnya seperti itu. Nah, itu kita perlu pelajari kenapa supaya kita punya pengetahuan yang menyeluruh dan tidak jadi aliran yang tadi itu skeptis itu ya. Nah, keluar dari krisis epistemologi ini bahwa ada satu orang namanya Descartes ya, filosof juga, dia juga bilang bahwa kita tuh harus punya keluar dari skeptisisme atau ajaran ini. Mungkin kita sering sekali ya meragukan diri kita sendiri dan kita menyimpulkan kita jadi negative thinking dan lain-lain ya. Nah, di sini ada dibilang bahwa ketika kita meragukan sesuatu dan kita berpikir tentang sesuatu, di sini ada yang namanya cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Nah, makanya adik-adik ya, sekarang itu saya minta selalu misalnya baca buku, coba kemukakan pendapatmu. Saya nggak peduli apa yang orang-orang udah tulis di internet. Yang saya mau adalah pendapatnya adik-adik. Adik-adik setuju atau enggak? Adik-adik pikir apa tentang ini? Adik-adik punya pertanyaan apa? Kenapa? Karena sebagai manusia sebenarnya kita itu punya eksistensi untuk berpikir, untuk bertanya-tanya gitu ya. Kalau kita nggak punya pertanyaan, itu perlu diragukan gitu ya. Nah, di sini bahwa kebenaran
yang kita tidak dapat ragukan adalah bahwa kita lagi mikirin atau kita lagi meragukan tentang kebenaran yang kita pikirkan. Susah nggak tuh? Ya, jadi kebenaran atau keberadaan kita itu karena kita berpikir, ya, karena kita bertanya-tanya. Tuh. Nah, banyak sekali tapi jadi ada masalah ya, seperti rasionalismenya gitu ya, apakah itu rasional apa enggak sih, kita mesti mikirin kayak gitu, penting nggak sih kita mikirin kayak gitu ya. Nah, di sini dibilang bahwa kita ini kita punya banyak pikiran gitu ya, tapi kita akhirnya bisa mengorganisir apa yang ada di pikiran kita sehingga kita bisa menyimpulkan sesuatu ya. Tadi contohnya ada perdebatan gitu ya, Mas ada kehidupan nggak sih gitu ya. Kalau orang yang pernah baca, dia akan cari gitu ya, atau dia pernah dengar gitu, dia pernah nonton di YouTube, dia akan cari di ingatannya, oh, kayaknya saya pernah baca, kayaknya enggak deh. Terus ada yang pernah baca lagi di sumber lain, oh, enggak, bisa hidup gitu ya. Nah, dan seterusnya. Dan itu kita bisa sintesis dari pemikiran kita, itu makanya kita mesti isi pemikiran kita ini dengan banyak membaca, kita mesti banyak bertanya, ya supaya kita bisa lihat apa yang menjadi kebenaran, begitu ya. Nah, di sini ada latihan soal yang saya minta adik-adik untuk jawab ya dari sesi kita hari ini, dan saya akan post di Google Classroom-nya. Jadi nanti adik-adik bisa jawab, bisa tulis tangan ataupun bisa ketik ya. Yang terpenting dari sesi hari ini bukanlah teori-teori atau mungkin ilmu-ilmu yang adik-adik bisa dapatkan dari teksnya, tapi betul-betul adik-adik menyadari bahwa iya ya, ternyata saya itu berpikir gitu ya, selama ini saya bertanya, dan ketika adik-adik bertanya itu adalah bagian dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Dan yang paling penting tadi dibilang bahwa ilmu pengetahuan sendiri itu adalah yang berkembang. Jadi bukan cuma sekarang kita tahu bahwa mobil itu rodanya 4 ya, dan mungkin yang akan datang mungkin ada mobil yang nggak pakai roda tapi dia bisa terbang misalnya, dan seterusnya. Jadi kita juga perlu terus mengembangkan ilmu pengetahuan kita, dan kita perlu banyak baca tadi ya. Oke, nah adik-adik terima kasih untuk materinya hari ini sudah selesai. Adik-adik bisa nyalakan kamera, dan saya juga sudah terima semua absensinya di kolom chatnya. Terima kasih buat yang sudah absen. Kita ambil foto dulu ya. Oke, terima kasih untuk yang mungkin tadi sudah dengar, mungkin ada yang keluar masuk juga, nanti bisa dengarkan lagi, saya upload di YouTube ya, nanti adik-adik bisa lihat lagi videonya. Oke, materinya tadi ada yang saya sudah bagikan ya dari bab 2. Oke, kita ambil foto dulu ya. 1, 2, 3. Oke, Apriana, Yumina, kenapa lagi mati lampu kok? 1, 2, 3. Oke. Oke, adik-adik, thank you so much buat sore ini. Terima kasih sudah